Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah qulubana binuri ma'rifatika. Allahumma ya Alim ya Alim ya Alim alimna ma la na'lam. Yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis Ibu Haja Azizah beserta dengan Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sodik dan sekeluarga besarnya, para pengurus, para guru-guru, para ustadzat, para pimpinan-pimpinan majlis, para orang tua, para sesepuh, Ibu RW, Ibu RT, Ibu Lurah, dan Ibu Camat. Semua kita Ibu Camat ini, ibu-ibu yang calon. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini di pukul 6 pagi kita sudah hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman surga yang memang Allah janjikan duduk kita di taman surga, nanti kita bisa duduk beneran di surganya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat, sehat badannya, sehat zahirnya, sehat batinnya, sehat kantongnya. Sehat kantongnya dan berkah hidupnya. Insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini atas izin daripada Allah kita bisa bermuwajahah, bertatap muka. Insyaallah muwajahah kita, silaturahim kita di pagi hari ini akan menjadikan sebab Allah curahkan, Allah turunkan rahmat di majlis ini, sehingga semua hajat kita dikabul, urusan kita dikasih lancar, dan pulang dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dulu Ummul Quran suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk para guru-guru kita yang masih ada biar pada sehat, orang tua kita pun juga yang masih ada biar pada sehat. Yang sudah pulang rahmatullah Allah limpahkan maghfirah. Ya, wabil khusus muallif hazal kitab Imam Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi yanfa'una bi ulumihi wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah jam 6 udah rame sampai ke depan. Udah selesai baca ratib, udah beres. Masya Allah. Ya, di antara amalan yang jangan kita tinggalkan adalah membaca ratib, baik ratibul haddad atau ratibul attas. Ada berbagai macam keutamaannya, di antaranya bala jauh dari kita. Bacaan ratib kita menjadi benteng dari berbagai macam hal-hal yang membahayakan kita. Urusan kita dikasih mudah.
dan insya Allah dijaga hidup kita dari berbagai macam kemaksiatan. Insya Allah bukan hanya di dunia, nanti akan menjadi pintu tol kita, tiket cepat kita di hari akhirat. Insya Allah hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan dan cepat masuk ke dalam surga. Ya, jadi kalau emang kita setiap hari Ahad sudah niat di sini rutin baca ratib, mudah-mudahan di rumah juga tiap hari ba'da maghrib kita baca ratib. Ratibul haddad, ratibul attas, ya. Itu kenapa? Karena kumpulan dari ad-da'wat, azkar, doa-doa, zikiran-zikiran yang sumbernya dari baginda Rasul, yang masing-masing ada fadilahnya, yang dikumpulkan, yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Ya, kemudian para guru-guru kita diringkas, dikumpulkan sehingga bisa menjadi amalan kita. Insya Allah. Kalau yang udah biasa baca nggak terlalu lama karena emang udah ngikut aja gitu. 15 menit paling lama menurut saya, karena biasanya karena udah biasa, udah lancar ya, jadi udah tahu, cuma tinggal kita baca, tinggal ngikutin. Insya Allah 15 menit alhamdulillah ya. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab akhlak. Sekarang halaman keberapa? Adab yang ke-7, adabul muasyarah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Halaman berapa itu? 10. Halaman 10. Adabul muasyarah. Adabuha kathiratun minha talaqatul wajhi walinul janibi wal izgha'u ila hadisil ashir wal waqaru bila kibrin was sukutu indal hazli was-safhu 'aniz zalali wal muwasat ila akhirih. Baik jamaah sekalian, sekarang kita belajar tentang al-muasyarah. Sebelumnya kita belajar tentang jiron ya, adab jiron. Mudah-mudahan beberapa bulan lalu kita belajar bab tentang tetangga. Insya Allah kita jadi orang atau jadi tetangga yang baik, yang menunaikan haknya tetangga kita ya. Nah sekarang adabul muasyarah, adab-adab pergaulan. Nah kalau kemarin kan membahasnya spesifik dengan tetangga, sekarang adab pergaulan dengan siapa saja. Selama kita duduk bersama-sama ada adabnya. Duduk bersama dengan keluarga, namanya ada majlis silaturahim keluarga, majlis arisan ya, duduk sama teman majlis dengan siapa aja. Kenapa? Karena muasyarah, pergaulan ya. Makanya kalau kita ini baik dalam pergaulan, maka insya Allah banyak yang senang sama kita. Ada sering saya bilang tuh, ada 3 golongan orang. Kalau bisa mah kita dapetin golongan yang pertama dan yang kedua, jangan sampai golongan yang ketiga. Golongan yang pertama itu adalah golongan orang yang disenengin sama orang, dicari sama orang. Kenapa? Karena bagus ada pergaulannya. Ya, ajak dia dong ke sini. Kalau nggak ada dia sepi. Besok aku ada acara nih, datang ya. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Judul lagu apa itu ya? Ya, besok morihlah nih. Kita cuma turu-turu doang nih. Kamu ikut ya? Ya, nggak punya duit. Ya, udah pakai duit saya dulu. Pokoknya ntar gantinya gampang. Ya, atau misalkan pasti tawarin, ada kita mau jalan-jalan minggu depan, ikut ya? Ya, nggak punya uang. Udah, pokoknya ikut aja. Ntar saya biarin. Bu, coba kalau ada orang yang nanya, yang bilang begitu, perhatiin dulu, jangan biarin kalimatnya, tapi ya. Nah itu kenapa tiada kesan tanpa kehadiranmu. Pokoknya ikut, gampang deh, yang penting kamu ikut. Nggak enak kalau kamu nggak ikut, kalau antum nggak ikut, kalau anti nggak ikut, nggak enak gitu ya. Nggak seru, pokoknya ikut ya. Setengah dipaksa, pokoknya dinantikan kehadirannya. Kenapa? Karena mungkin pergaulan kita
bagus akhlaknya. Yang tengah-tengah masih bagus juga. Dinanti nggak datang pun nggak ada masalah. Tapi masih dinanti, ya. Datang ya kalau bisa, ya kebetulan udah halangan, ya udah doain aja ya. Tapi kalau bisa hadir mah alhamdulillah. Kalau emang nggak bisa ya doain aja. Itu masih bagus tuh. Masih tetap diharapkan kehadirannya. Jangan sampai yang paling bawah. Nih saya mau acara nih ya, saya ngundang-ngundang nih, tapi kalau bisa dia jangan diundang, kalau bisa dia jangan datang ya. Kenapa sih? Wah repot banget, ribet dia ribet. Kenapa nggak diundang? Kadang-kadang kalau lagi acara belum mulai, kue udah pada habis dibawa sama dia. Misalnya, ini pergaulannya nggak baik nih. Jangan ngundang deh, kenapa? Wajahnya nggak ngenakin kalau lagi ngumpul, tuh kan begitu ya. Besok mau rihlah nih, ikut, tapi kalau bisa fulanah itu jangan ikut. Bagaimana bisa? Kan dia ada di grup kita bikin grup yang baru. Ada yang suka begitu, Bu? Ibu coba perhatiin kalau ibu ada satu grupnya sepi gitu. Introspeksi, kenapa? Ada apa? Mungkin cara bergaul kita kurang pas, tidak sesuai dengan syariat yang tidak disenangi oleh orang. Jadi kalau ada orang ngejauhin kita, jangan kita langsung benci, introspeksi dulu. Adakah ada pergaulan kita yang tidak disenangi oleh orang lain sehingga orang lain nggak nyaman dengan kita, ya? Jadi kalau kita paham ada pergaul, maka insya Allah kita akan disenangi oleh orang lain. Baik, ada buha kathiratun, adabnya banyak. Yang pertama, minha tolaqatul wajihi. Yang pertama, kalau lagi bergaul, lagi berkumpul, bersosialisasi, wajahnya berseri-seri, wajahnya menyenangkan, ya, wajahnya itu senyum, ramah, wajahnya berseri-seri, atau wajahnya menyenangkan. Ibu bergaul sama seorang temannya dari pagi sampai sore kagak boro-boro senyum, mirip kanebo kering apa gimana gitu ya, tuh nggak enak tuh. Ini kenapa sih kok masalah di rumah dibawa ke sini gitu ya? Mungkin kalau dalam waktu yang beberapa saat nggak ada masalah, tapi kalau sampai sepanjang hari wajahnya asem, wah udah nggak enak deh. Manggah asem enak, dirujak. Wajah kalau dilihat asem nggak enak. Jadi yang pertama adalah wajah yang berseri-seri. Pokoknya wajahnya seneng aja gitu ya. Kenapa? Karena ternyata senyum ini selain nilai sedekah, maka insya Allah senyum ini akan membuatkan kebersihan hati kita, bersih hati kita. Ya makanya kalau kita punya masalah tuh sebisa mungkin senyum aja udah gitu ya, sampai orang menilai bahwa ini di kapan susahnya gitu. Kayaknya nih orang nggak pernah punya duit deh gitu. Kayaknya punya duit mulu, padahal tiap hari nggak punya duit. Tapi karena kita senyum menggembirakan orang lain. Bahkan kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah orang lain sedekah. Tuh kata Nabi, senyummu kepada wajah orang lain sedekah, sampai dinilai sedekah ya. Makanya jangan sampai kita punya wajah yang cemberut gitu, nggak enak. Lagi Bu, kalau senyum itu kan sama dengan, saya pernah membaca, jangan tanya dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Wajah ini tuh dalam sebuah penelitian, kalau tersenyum seolah-olah dia merefleksikan wajah. Coba aja ibu senyum, ketarik wajahnya. Ketarik kemana? Ke atas, karena senyumnya ke atas. Coba ibu manyun, cemberut, Bu, kemana tuh nariknya? Ke bawah. Makanya orang yang cemberut cepet tua. Insya Allah yang di sini hadir di sini awet muda. Jadi refleksikan wajah kita dengan senyum, tapi senyum juga harus tahu tempat. Jangan mentang-mentang pengen ketarik wajahnya senyum sepanjang jalan. Ntar orang bingung nih kenapa lagi kagak senyum, bingung, kebanyakan senyum
Tempatnya yang pasti, tempatnya yang jelas. Di mana? Ketika bergaul sesama para perempuan. Ya, ramah juga di lingkungan-lingkungan, tapi tentu jangan. Bahkan dalam Islam jamaah sekalian, kalau kita berhadapan dengan orang yang bukan mahram, dianjurkan untuk kita sedikit judes. Jutek, tapi di depan yang bukan mahram. Tapi kalau yang mahram disunnahkan untuk kita senyum. Suami tuh, ini jangan kebalik sama tukang sayur senyumnya lebar banget. Ya Allah, lagi beli sayuran supaya dapat diskon. Bang. Manggil abangnya tukang sayur begitu, Bang. Berapa nih cabai sekarang? Ini ayamnya seger-seger banget, Bang. Nah, sama tukang sayur begitu masuk ke dalam rumah ada suaminya, Bang, mau sarapan apaan? Jangan, kan pengen jadi permata di hati suami, betul apa enggak? Jadilah wanita yang selalu menyenangkan suatu. Yang pertama, senyumlah kepada suami, senyum sama suami, jangan salah tempat, ya, jangan lihat tanggal, pokoknya setiap waktu senyum sama suami. Insya suami jangan dicemberutin, kesian di rumah. Mohon maaf Bu, mohon maaf, ini kasarnya begini, mohon maaf, kalau suami bekerja di luar itu banyak yang memberikan senyuman, sebab tugasnya memang mungkin ketemu dengan SPG, melayan lagi di restoran, mungkin lagi di jalan, emang tugasnya itu diantara standar operasional prosedur SOP-nya, bahasa kerennya itu memang senyum pertama. Mereka tuh senyum. Ibu bisa bayangin kalau lagi di luar, mohon maaf nih, suami ngelihat senyum manis dari orang lain, begitu sampai di rumah ibu cemberutin, betah nggak suami di rumah? Mulai hari ini berikanlah senyum yang terbaik buat suami. Senyumin aja udah, senyum aja udah. Sama orang tua jangan cemberut, sama saudara jangan cemberut, sama ipar jangan cemberut. Biar kata iparnya cemberut, kita mah jangan. Ibu ya, bergaul senyum, jangan cemberut. Insya. Jadi yang pertama, tampakkan wajah yang menyenangkan. Yang kedua, walinul janibi, ya, walinul janibi. Yang kedua, lembut pada lingkungan. Ya, layin, lembut bicaranya, ya, lembut dan santun, tutur katanya, ramah, ya. Jadi orang seneng kalau lembut, ngomongnya nggak ngegas, nggak apa namanya sih ya, nggak julid, bukan julid, nggak kasar, tapi lembut, ya. Ada 4 akhlak Nabi. Ada 4 akhlak Nabi yang bahkan kata Nabi, kalau kita memiliki 4 ini akan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, sifat hayyin, nggak gampang marah, hayyin, nggak gampang kepancing emosi. Yang kedua, layyin, nah ini yang dibahas nih, walinul janibi. Yang kedua layyin, lemah lembut dalam bertutur kata, ya, santun, sopan, layyin dalam berbicara, santun dalam bicara. Yang ketiga, sahlin. Sahlin artinya dari bahasa sahal, bahasa Arabnya mudah, senang memberi kemudahan kepada orang lain. Itu akhlak yang ketiga. Ya, kalau bisa mudah jangan disusah-susahin, jangan cari ribet, gampangin urusan orang, Allah gampangin urusan kita. Ya. Yang keempat, qoribin. Qorib artinya apa? Bikin orang senang sama kita, bikin orang itu mendekat kepada kita karena kita nggak punya sifat sombong. Nah itu diantara 4 akhlak yang kalau dia miliki itu maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Hayyin, layyin, sahlin, qoribin. Nggak gampang marah, lemah lembut orang tutur katanya, mempermudah urusan orang lain. Dan yang keempat, membuat simpati orang lain dengan dia tidak memiliki sifat sombong. Ibu juga kan gak senang kalau duduk sama orang sombong, dikit-dikit ngomongin kelebihannya.
dikit-dikit ngomongin tentang kemampuannya, nggak seneng kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Nggak bakal masuk surga orang yang punya sifat sombong. Sombong tuh ada dua, Bu. Ada sombong yang membanggakan tentang kelebihannya. Ya, harta, jabatan, kedudukan, semua yang dia miliki dia utarakan. Ya. Ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa diri dia lebih hebat daripada yang lain. Dia menyebut-nyebut kelebihannya dari sisi harta, jabatan, kemampuan atau apa namanya yang dia miliki, itu namanya kiber. Ada lagi sombong yang kedua namanya ananiyah. Ananiyah itu dari bahasa Arabnya ana, saya. Pokok dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Kalau bukan karena saya nggak bakal bisa tuh dia berhasil. Nah itu nauzubillah min zalik, jangan. Ya, berarti mohon maaf orang yang nggak punya harta pun bisa punya sifat sombong. Bisa, dia nggak membanggakan kelebihannya, dia nggak membanggakan kemampuan, dia nggak membanggakan harta, jabatan, posisi, rumah, mobil, emas, enggak. Dia nggak membanggakan itu, tapi dia membanggakan aku. Ya, ini kalau bukan saya yang cuci piring tuh di rumah itu. Kalau bukan saya yang nyapu di tempat itu, nggak bakal beres rumahnya. Berarti juga kecenderungan orang punya sifat sombong dalam keterbatasan. Ya, jadi hati-hati, jangan punya sifat sombong. Insya Allah kalau kita merendah, Allah akan angkat derajat kita. Sebaliknya kalau kita meninggi karena kita pengen dilihat istimewa, ya nanti naudzubillah Allah akan jatuhkan diri kita. Naudzubillah. Jadi punya sifat tawadhu. Nah yang kedua, lemah lembut bicaranya, santun, ya jangan bahasa-bahasa kasar kita pergunakan, bahasa-bahasa santun, ya dengan lingkungan orang senang sama kita. Wal izgha'u ila hadisil ashir, yang ketiga, wal izgha'u ila hadisil ashir, memperhatikan ila hadisil ashir atas ucapan dari orang lain, menyimak, mendengarkan, ya pembicaraan atau ucapan teman. Kalau lagi bicara dengan lawan bicara, bukan lawan jenis ya, lawan bicara, maka kita perhatikan. Ya. Itu diantara adab. Zaman sekarang kadang-kadang ngobrol itu main matanya ke handphone semua. Ya, bahkan terkadang ada acara reuni, ramah sama teman nggak ketemu. Begitu ngumpul HP-an semua. Makanya HP itu jamaah sekalian menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tuh bisa ngumpul sama teman-teman sebab punya handphone. Share informasi yang jauh jadi dekat. Udah dekat. Udah bareng sama teman-teman jauh. Nggak usah juga dalam kehidupan kita sehari-hari coba. Ya. Handphone itu bisa menjauhkan yang dekat. Sama suami kadang-kadang di atas kasur bareng, sekamar, dia megang HP, kita megang HP. Jadi handphone itu mendekatkan yang jauh kita chatting, kita komunikasi, melihat dunia, melihat berita-berita dunia, dekat rasanya sama kita. Tapi pasangan kita jauh. Itu makanya diantara ujian sekarang. Ya, begitu menariknya itu yang namanya setan gepeng. Iya, kadang suka kesel gitu ya. Jadi kita nih harus ngerti, dan diantara adab adalah ketika lagi bersama, maka sebisa mungkin kita nyimak ucapannya, nyimak pembicaraannya. Orang tua sama anak, ya deketan. Orang tuanya ada, kadang-kadang anaknya main handphone. Atau bahkan kadang anak-anaknya main handphone, orang tuanya itu kan menjauhkan yang dekat. Jadi sebisa mungkin hati-hati tuh, kita bisa paham kapan kita pantas menggunakan gadget kita. Kalau lagi duduk bersama, lagi ngobrol, letakkan dulu tatap matanya, simak, itu adalah adab, ya. Kalau misalnya ada adabnya juga, ketika misalnya ada telepon masuk lagi bicara, maaf ya sebentar angkat telepon dulu, itu sopan dan itu lebih kepada adab. Ibu kan lagi ibu ngomong nih sama temen, tiba-tiba sepanjang ibu lagi ngomong, lagi curhat, temennya itu lihat HP aja. Tapi dia bilang gini, terus.
terus seolah-olah mendengar dan menyimak, tapi nggak mungkin. Namanya mata tertuju kepada handphone, pasti nggak akan fokus dan pasti adabnya nggak pas. Ibu nggak seneng lah yang begitu ya. Maka kita lakukanlah apa yang memang kita ingin dilakukan oleh orang lain. Nah kemudian yang selanjutnya wal waqaru bila kibrin. Wal waqar, tenang ya, tenang, santai, tapi bila kibrin, tapi nggak pakai sifat sombong. Artinya apa? Mungkin lisan tidak bicara, mungkin dia duduk ya, tapi tolong tuh duduknya, diamnya, tenangnya, santainya tidak ada sifat sombong. Kenapa? Sifat sombong ada di hati ya. Jadi wal waqar, bersikap tenang dan tidak sombong. Kenapa dikatakan tenang dan tidak sombong? Karena rasa sombong, takabur, ujub itu di hati. Memang duduk sih, lisannya memang nggak bicara, cuma maaf hatinya berbicara tentang, hatinya melihat orang lain, menganggap dirinya lebih baik. Begitu lagi duduk kumpul sama teman-teman, tenang duduk, cuma matanya melihat, hatinya bicara. Perasaan bajunya itu lagi. Matanya memandang, lisannya diam, hati yang menganggap dirinya lebih baik. Ya, misalnya lagi duduk-duduk, lagi ngobrol, nih yang satu lambat pemahamannya, lambat ketika disampaikan kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu. Alias, ya kan mungkin ada berbagai macam faktor ya. Ngobrol sama temennya, kita dengerin, diam. Cuma dalam hati kita ini ada sifat sombong. Gitu doang gak ngerti-ngerti ya Allah. Hati-hati tuh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngeliat wajah, paras, bentuk enggak, tapi yang Allah lihat adalah hati. Lisannya diam. Kita memang duduk tenang, tapi hati-hati dengan hati. Allah yang maha mengetahuinya. Ya, jangan punya sifat sombong. Wasukutu indal hazli, diam. Wasukut, diam. Indal hazli, ketika ada perbincangan yang melalaikan, yang menyakiti orang lain, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jadi ketika ada di lingkungan duduk bersama-sama, ada beberapa orang yang mencela orang lain, itu kalau bisa kita diam, jangan kita ikut-ikutan. Ya, kalau bisa memang kita melarang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau emang memungkinkan kita cegah, udah deh jangan deh. Udah jangan nyela di kesian, udah gitu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan lisan, bagaimana? Alihkan isunya. Ada seorang fulan yang lagi dicela misalnya, oh begini cela sehingga majelis itu menjadi majelis yang penuh ghibah, mencaci maki orang lain. Kita ada di situ, di antara adabnya kita jangan ikut-ikutan. Kata Nabi, kalau melihat kemungkaran cegah. Dengan apa? Dengan kemampuan kita. Langsung stop, udah jangan deh, nggak boleh, nggak baik begitu, begini bisa. Cuma kan ada nggak yang begitu? Ada, tapi kira-kira kebanyakannya menyetop atau ngikut? Begitu lagi ada orang saling mencela, ada yang mencela misalnya fulan ya, ada yang ghibah, ada yang namimah, mencela, memaki dan sebagainya, atau ada yang di majelis itu ada yang bercanda dengan bercanda yang menyakiti. Kita jangan ikut nyela juga. Sebisa mungkin kita udah stop, udah jangan. Cuma kan jarang yang begitu, yang ada ke bawah ya. Fa illam yastati fa bilisan. Bagaimana yang kedua? Alihkan ucapannya, alihkan pembahasannya supaya nggak mencela lagi. Kalau stop nggak mungkin, cari isu pembahasan yang lain supaya beralih pembahasannya. Fa illam yastati, nggak bisa juga begitu, maka fabi qalbi, kita rubah itu dengan hati. Maksudnya apa? Kita nggak suka nih, kita nggak suka perbuatannya, kita nggak suka ucapannya, maka kita diam. Benci perbuatan, jangan benci orangnya. Jadi kalau bisa, udah deh, jangan udah selesai. Takutnya tuh majelis jadi bukan majelis yang penuh rahmatnya Allah, majelis yang penuh ghibah, dilaknat oleh Allah.
Kalau nggak bisa, alihkan isu, pindahkan isunya, bahasannya pindahin, supaya nggak ngomongin orang lagi, supaya nggak mencela orang lain lagi. Tapi kalau nggak bisa, udah berpindah, supaya kita nggak ikut-ikutan, jadi diem. Ya, cuma gimana Ustazah? Kebetulan ngobrolnya di mobil. Yang saya juga numpang di situ. Kebetulan ada beberapa orang mencaci maki, atau bukan mencaci maki, mencela, ghibah, menjelekan orang lain. Yang tadi itu yang pertama. Kalau kita bisa stop, udah deh jangan ngomongin yang lain aja. Kalau memungkinkan. Atau yang kedua, pindahin isu pembahasannya. Yang ketiga nggak bakal bisa, orang kita ngikut mobilnya. Masa mau turun lagi di tol? Minimal diam, tidak ikut dalam perbincangan yang penuh dengan kemaksiatan. Kayak saya mendingan diam di Ustazah. Kenapa? Kalau saya cegah takut ntar saya diturunin gak diajak lagi. Aduh, ya kadang-kadang gitu, nggak apa-apa. Wadzalika ada aful iman, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Diam, benci perbuatannya, meskipun selemah-lemahnya iman, masih ada iman. Jangan sampai nggak ada iman. Apa yang disebut nggak ada iman? Orang ngobrol, kita ikutan. Bahkan bukan ikutan, kita tambahin lagi. Mulai sekarang katakan tidak. Kalau harus bisa. Ya insya. Ya paling nggak nih kalau gimana Ustazah, namanya sosial kan ngumpul begini-begini. Ya udah iyain aja deh. Oh gitu, iya. Oh gitu. Oh iya. Kalau emang memungkinkan. Jangan kita yang menambahin. Begitu dia bilang, kemarin tuh ya berita begini. Emang nih saya punya berita lagi nih. Bukan diam tapi Nah jadi wasukutu, diam. Ya, indal hazli, ketika ada bercanda yang menyakiti, ada riba, ada namimah, pokoknya ucapan-ucapan yang sia-sia. Sebisa mungkin kita tidak ikut di dalamnya, ya. Kalaupun kita lagi ngumpul ada satu orang nih yang dicandain, yang dihina, kita jangan termasuk di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, wasafhu aniz zalali, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam pergaulan pasti salah ucap, salah sikap, mungkin ada sikap orang yang tidak sesuai, maka diantaranya kita gampang memaafkan, gampang maafin kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita pun juga banyak dosa. Kita pengen dosa kita gampang dihapus oleh Allah. Dalam surat Ali Imran tuh ayat 133, 134, 135, ya. Di antara orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah, di antara orang-orang yang mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, suka berinfak. Wal kadhiminal ghaiza, enggak gampang marah. Wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata ketika perkara kita memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka nanti dia akan mendapatkan gelar takwa. Ya, sekarang pertanyaannya Bu, berat mana meminta maaf atau memberi maaf? Berat mana? Kita minta maaf atau kita memberi maaf? Memberi maaf yang berat. Kenapa? Karena kalau kita minta maaf ada kesadaran dari diri kita. Oh ya salah nih, minta maaf deh. Itu meskipun berat tapi setengah usaha, setengah kesalnya udah hilang. Kenapa? Karena dia mau menurunkan ego untuk meminta maaf. Tapi kalau memaafkan orang salah sama kita, artinya mungkin masih luka hati kita, tapi orang tersebut sudah meminta maaf. Terkadang ada sifat ego kita, gak pengen memaafkan. Jadi yang terberat adalah memaafkan kesalahan orang lah. Tapi karena kita pengen punya adab dan pengen dosa kita, kesalahan kita gampang dimaaf sama Allah, makanya kita gampang memaafkan kesalahan orang. Wal afina 'anin nas, itu dalam Al-Quran surat Ali Imran. Di antara orang bertakwa, orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Wal muasat, yang berikutnya, selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, lakukanlah kebaikan. Ya, apa yang bisa kita bantu, lakukan. Di mana saja berada. Tapi dianya nggak suka bantu Ustazah, dianya kadang-kadang ngucapin makasih aja enggak.
Tuh kadang ujian tuh buat kita tuh. Apakah kita berhenti berbuat kebaikan atau kita lanjut? Kalau kita berhenti berarti kita melakukan kebaikan sebab pujian dari orang lain. Hitung-hitung kita dengan manusia. Tapi kalau baik aja deh, biarpun bagaimana balasannya, dia bagaimana tanggapannya, yang penting kita berbuat baik supaya Allah ridha, maka disitulah nilai keikhlasan. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Tenang, kalau kita suka nolong orang tapi orang itu nggak pernah membalas kebaikan kita, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama orang tersebut suka nolongin orang lah, Allah senang, Allah selalu ada pada bantuannya. Allah selalu menolong seorang hamba ketika hamba tersebut senang nolongin orang lain. Jadi makanya kalau kita berbuat baik, mungkin balasan dari manusia tidak sesuai harapan kita, jangan berhenti berbuat kebaikan, terus aja. Terus aja. Kalau ngarepin manusia susah Ibu ya. Susah. Kadang-kadang kita ngirimin makanan, ikhlas, awalnya ikhlas. Awalnya ikhlas. Ngirimin makanan di piring, kue enak nih, semur nih. Kirimin tetangga, kesianan. Kalau bahasa Cinere, kesian. Kirimin ke tetangga. Ikhlas. 2 hari, 3 hari ke piring belum balik-balik. Ikhlas, mau ngasih kuenya ikhlas. Kita juga Bu yang diberikan kebaikan biar ngerti, sekali balas, itu udah kewajiban kita. Ya. Kita yang melakukan kebaikan jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Kita yang mendapatkan kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kirimin makanan 2 hari, 3 hari, piring nggak balik, baliknya minggu depan. Ikhlas, sudah ada catatan ikhlas kita memberi makanan. Wa at'imut ta'am, memberi makanan, ya. Ikhlas. Baliknya minggu depan, piringnya doang. Mending kalau piring dipulangin. Kadang-kadang piring kagak dipulang-pulangin. Kita biar ngerti itu adab, namanya bermuamalah dalam berhubungan sosial. Kalau kita minjem barang, adab kita minjem barang, jaga barang itu, jangan sampai rusak. Minjem, ini kadang-kadang gitu sih ya. Minjem. Pok minjem baju Pok, besok mau maulid. Ya udah ambil deh tuh, ambil. Kita pakai, ya. Enak tuh, enak gitu. Kan minjemnya cuma sehari, kebetulan dress code-nya warna ini sama gitu. Tuh minjem kan, ikrarnya minjem. Ingat harus balikin. Kita lupa balikin. Begitu mau maulid, pakai lagi ah. Bulan depan pakai lagi. Begitu 2 bulan berikutnya, pas kita pakai baju itu ketemu sama orang yang punya baju. Apa yang akan kita lakukan? Pastinya yang pakai baju itu dia akan ngumpet supaya nggak kelihatan. Dan dia sadar, oh iya Allah nih baju dari pinjem nih. Ya, jadi punya adab kedua belah pihak. Kita yang mendapatkan kebaikan, balaslah kebaikan itu. Tapi kita yang memberikan kebaikan kepada orang lain, kalaupun tidak dibalas dengan harapan kita, udah lepas, nanti Allah yang akan membalasnya. Ya amin ya Rabbal, sesuai kemampuan kita selalu melakukan kebaikan. Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu sebab turun rahmatnya Allah kepada kita. Wa tarkul iftikhar bil jahi wal ghina, jangan membanggakan kekayaan, kedudukan, ya. Tinggalkan membangga-banggakan, jangan membanggakan kedudukan dan kekayaan, jangan ngomong-ngomongin lah apa yang kita miliki. Bahkan jangan membanggakan kedudukan, kekayaan atau apa yang kita miliki. Ada sebuah pepatah, jangan membanggakan anak kita di hadapan orang yang belum memiliki keturunan. Itu adab. Ya, ini ngomongin anak, tapi di depan orang yang nggak punya anak, jangan membicarakan atau membicarakan atau membanggakan suami di depan orang yang nggak punya suami.
Ini bener adab. Ibu jangan suka ngomongin suami ibu di depan temen yang temen belum punya suami, atau yang memang udah punya suami terpisah misalnya. Jangan. Rem itu. Bu, mereka nggak bicara, cuma sakitnya tuh di nggak bicara memang, cuma kita adab kita begitu. Oh pok, duh suami saya kemarin baru beliin saya gelang. Beliin siapa itu rantai tuh, gede banget pok rantainya. Tapi saya kaget pas saya lihat ternyata rantainya regal. Jangan. Wah anak kemarin pergi saya kalau pergi kalau tiap pagi saya sama suami saya, oh kalau tidur nih ya Allah suami saya suka semijitin saya. Tiap malam tuh suami saya baik banget suka mijitin saya misalnya gitu. Membanggakan suami. Dia bingung mau ngomong apa. Kita biar ngerti gitu. Ya. Jangan pakai ditambah-tambahin lagi. Dengerin itu aja hatinya udah terluka. Jangan sampai ujungnya kita tambahin, makanya pok punya laki. Jangan. Bu, kata teman kita juga, saya juga mau. Belum ada yang datang sama saya. Ya, jadi jangan bicarakan anak di hadapan orang yang belum punya keturunan, jangan membanggakan suami di hadapan orang yang belum punya suami, jangan membicarakan harta uang di hadapan orang yang punya keterbatasan. Karena biar bagaimanapun kan manusia ada hasrat keinginan. Kita jaga adab kita, jangan membicarakan, jangan membanggakan kedudukan dan kekayaan ya. Fa inna dzalika, sebab hal tersebut mujibun lisukuti min ayunin nas. Karena membanggakan kedudukan, kekayaan itu pasti nanti akan menjatuhkan pandangan orang kepada kita. Artinya orang jadi nggak demen gitu sama kita, menjatuhkan wibawa kita di hadapan orang. Ya tuh orang sombong banget. Orang kurang adab lah. Jadi tetap, nah makanya diantaranya ketika kita menjalankan peran kita bermuasyarah, adab bergaul, maka dengan tanpa disadari kita akan menciptakan lingkungan positif. Artinya kitanya akan positif, lingkungan kita akan senang sama kita. Nah, jadi jangan membanggakan kedudukan, kekayaan, karena itu bisa membuat orang nggak senang sama kita. Yang berikutnya, waminha, dan juga diantaranya kitmanusirri, sembunyikan rahasia. Nah ini jangan jangan suka buka aib ya. Di antaranya adalah kitmanus sirri, sembunyikan rahasia. Li'annahu, sebab hal tersebut qimata liman la yaktumul asrar. Li'annahu, karena sesungguhnya la qimata, enggak ada harganya, enggak ada nilainya, liman la yaktumul asrar, orang yang nggak bisa menyimpan rahasia. Jadi di antara adab muasyarah berikutnya adalah pandai menutup atau menyimpan rahasia, karena nggak ada nilainya, nggak ada harganya orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Kalau ada orang teman kita curhat sama kita, itu amanah, jangan bilang-bilang ya. Itu amanah, berarti jangan bilang-bilang. Ya, ini kadang-kadang salah juga nih. Pok jangan bilang-bilang ya pok cerita. Yang mendengarkan udah jaga amanah. Kita yang punya masalah ngomong lagi sama yang lain. Pok jangan bilang-bilang. Ngomong lagi sama yang di sini, jangan bilang-bilang. Begitu ada berita yang mungkin tersebar, ngomong deh, siapa nih yang bilang-bilang nih? Kan saya bilang jangan bilang-bilang, padahal masing-masing gak ada yang ngomong. Ternyata diri sendiri yang gak pandai ya. Nah, pun kita ketika mendapatkan berita, mendapatkan amanah dari orang lain, curhat, orang bu kalau curhat itu berarti percaya sama kita. Jaga itu, jangan sampai begitu dia curhat sama kita, kita ngomong lagi ke orang, itu udah gak ada nilainya tuh ya. Lah
qimata, nggak ada nilainya, nggak ada harga dirinya, udah nggak ada deh, nggak bisa deh. Dia kalau cerita sama dia apa namanya, bocor, kayak ember bocor. Oh, saya baru ngerti nih, kenapa kalau ada orang suka buka aib-aib orang lain dibilang ember ya, mungkin karena ember itu suka bocor. Baru ngerti saya. Jangan deh, kenapa ember? Emang kenapa ember? Suka bocor gitu. Jangan ya. Jadi artinya simpan rahasia ya. Man satara uyuban nas satarallahu lahu fid dunya wa fil akhirah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Jadi di dunia nggak bakal dibuka aib kita sama Allah. Ya, termasuk kita di dunia nih Bu, saya pun juga banyak aibnya. Ya, kita juga semua banyak aibnya. Kalau saja dosa menimbulkan aroma busuk, maka orang nggak ada yang mau dekat sama kita. Kenapa? Karena memang nggak ada yang mau dekat dengan orang yang bau dengan dosa yang dia lakukan. Ini sekarang kenapa begini? Karena kita masih ditutup aib kita. Ibu kenapa mau dengerin saya? Karena Allah masih tutup aib saya. Ibu kan nggak tahu aib saya. Kita semua masing-masing punya dosa. Ya, ketika sudah Allah tutup aib kita, jangan diri kita mengumbar-ngumbarnya. Ya, bahkan kata Nabi, termasuk dilaknat oleh Allah orang yang suka mengumbar aib dirinya sendiri, terutama ketika Allah malam sudah menutup aibnya dan pagi dia membukanya. Dan sangat diharamkan ketika kita membuka aib keluarga, terutama yaitu keluarga, atau membuka aib suami, terutama jangan pernah bicarakan urusan-urusan yang sangat privasi terkait dengan urusan ranjang. Itu sangat dilaknat sama Allah. Ya. Allah melaknat seorang perempuan yang ketika, bukan hanya perempuan, Allah melaknat seseorang yang ketika malam dia berhubungan dengan pasangannya, kemudian paginya dia menyampaikan kepada orang lain. Bukan terkait yang sangat intim, bukan. Terkait hal-hal enggak yang intimnya diceritakan, tapi terkait dengan perkara-perkara privasi keluarga, rumah tangga, kasur, itu yang jangan sampai diucap. Kita jangan mancing, pun jangan kepancing. Kadang-kadang kan namanya emak-emak, ibu-ibu kalau lagi ngumpul ada aja yang diomongin. Bukan orang sini, bukan orang Darus Said, bukan orang Cinere, bukan orang Jakarta Selatan, sono. Jangan kepancing. Ada teman misalnya ngomongin tentang kelemahan pasangannya, jangan. Karena sesungguhnya kita ini adalah pakaian buat pasangan kita. Ya, kita pun nggak pengen kalau aib kita dibongkar oleh suami kita. Kita pun nggak pengen aib kita dibuka oleh orang lain. Terkait yang sangat dilaknat kalau ada seorang istri, seorang suami yang ketika dia berhubungan malamnya, paginya dia menceritakan kepada orang lain. Naudzubillah. Sekali lagi, bukan hal-hal yang detailnya, bukan hal-hal yang sangat-sangat intimnya, bukan. Tapi sekedar untuk membicarakan ya hal-hal itulah, hal-hal yang sangat-sangat intim gitu ya. Itu janganlah. Kita jangan suka mancing, Pok. Umur kan udah 60, Pok. Misal nih, umur udah 60. Seminggu berapa kali, Pok? Contoh, jangan mancing. Kita kalau yang ditanya urusan begitu, itu mah rahasia saya. Udah kelar. Jangan kita dipancing. Seminggu kemarin sih 3 kali ya. Tapi Pok, sebelumnya mah saya seminggu bisa 2 hari sekali. Ada nih. Wah, itu jangan tuh ya. Itu orang dilaknat sama Allah. Kenapa? Mengumbar. Itu kan enggak intim. Bukan hal-hal yang sangat dalam. Cuma hanya permukaannya aja. Permukaannya aja juga enggak diperbolehkan. Sekedar yang terkait dengan urusan kasur jangan ya, jangan mancing. Kalau
kemarin ya saya kepancing Ustazah, udah banyakin istighfar aja. Karena Allah melaknat seseorang yang suka membicarakan urusan ranjang dari keluarganya. Jangan ya, jangan mancing dan jangan kalau ada yang mancing itu urusan pribadi saya. Pokoknya saya rahasia. Ya, itu urusan pribadi saya nggak mau buka. Pokoknya alhamdulillah suami saya mah, nah itu juga jangan jangan. Kenapa? Hikmahnya adalah orang lain bisa membayangkan. Dah, jangan panjang-panjang ngebahas begini. Jangan ya, jangan terpancing dan jangan memancing. Jangan mancing, kita yang terpancing jangan ikut-ikut. Baik, jadi yang berikutnya adalah simpanlah rahasia. Orang menyampaikan rahasia kepada kita adalah amanah. Bukankah kita pengen jadi orang yang amanah? Nggak pengen jadi orang yang khianat ya, agar kita bisa dipercaya dan nggak ada nilainya orang itu yang suka membuka aib orang lain. Qala syairu, ada perkataan syair, idza mal mar'u lam yahfaz thalathan. Idza, apabila, mal mar'u, jika seseorang, lam yahfaz thalathan, tidak bisa menjaga 3 hal, fabi'hu, maka juallah dia. Tuh nih, kalau ada orang nggak bisa ngejaga 3 hal, fabi'hu, maka jual dia. Artinya jual nggak ada nilainya, jual aja udah, nggak ada artinya. Kayak kita punya barang kita jual. 2 alasannya, sebab tuh barang emang udah nggak kepake, yang kedua sebab emang lagi butuh duit. Masih kepake cuma masih butuh, tapi pasti yang dilepas adalah sesuatu yang nggak ada nilainya ya. Jadi fabi'hu, kata syair, juallah dia, walau bikaffi min romadi, meskipun dengan harga segenggam bara. Bara ada nilainya nggak ada. Ini sebuah istilah. Kalau ada orang yang tidak bisa menjaga 3 hal ini, maka dia nggak ada nilainya. Jual aja, meskipun dengan harga yang sangat kecil, harga yang sangat rendah. Jual. Kenapa? Nih orang atau nih golongan ini nggak ada nilainya, nggak ada harga dirinya. Ya. Siapa? Yang pertama, wafain lis sodiq. Ya. Yang pertama yaitu ketika dia menepati janji. Artinya jika seseorang nggak punya ini, berarti dia harus punya kan? Apa yang harus dimiliki? Yang pertama, wafain lis sodiq, yaitu orang yang menepati janji kepada temannya. Kalau dia suka nepatin janji, maka dia tinggi kedudukannya. Tapi kalau dia orang yang tidak suka menepati janji kepada temannya, kepada orangnya, kepada orang lain, maka dia nggak ada nilainya. Itu yang pertama. Ya. Jadi jika seseorang nggak punya yang ini, nggak menjaga yang ini, ya, maka jual, nggak ada nilainya. Nggak punya apa? Yang pertama, dia nggak punya sifat menepati janji. Tapi 3 sifat ini jadinya kita harus miliki ya Bu ya. Yang pertama, wafa'in lisodiq, miliki, tepatilah janji kepada teman. Kemudian wabazlamalin, dermawan harta. Kita harus dermawan harta. Dermawan itu adalah dalam sebuah bahasa memberikan sesuatu tanpa kewajiban. Memberi sesuatu bukan karena kewajiban, itu namanya dermawan. Kalau misalnya ada kantong amal lewat, itu kan bukan kewajiban kita. Ibu ngasih boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi ketika ibu memberikannya, itu namanya dermawan. Kalau ada wajib tiap bulan SPP, bayar majelis misalnya, atau ada bayar apapun, ketika itu kewajiban, maka itu jangan dibilang dermawan. Seorang suami ketika dia mengeluarkan harta buat memberikan nafkah kepada istri, jangan, mohon maaf nih, suami jangan menganggap bahwa saya dermawan. Kenapa? Tiap bulan saya sudah memberikan uang sama istri saya, itu mah wajib. Jangan berasa suami dermawan. Yang dibilang suami dermawan adalah dia memberikan di luar dari kewajibannya. Apa? Pertama,
makanan, sandang, pangan, papan. Makan yang bulanan buat keluarga, bedak, baju, itu yang wajib. Tapi kalau suami seneng beliin bonus-bonusnya, seneng beliin emas, melek semua matanya. Kok ada yang diam-diam ngerekam nih kayaknya nih. Itu kan nggak wajib, emas itu nggak wajib. Yang wajib itu hanya pakaian, menutup aurat. Kemudian makanan, ya kebutuhan yang inti. Kemudian juga beli jajan, belikan nafkah buat dia jajannya gitu. Tapi kalau ada suami yang memberikan lebih daripada itu, kan udah selesai. Haknya sudah ditunaikan. Kewajiban sudah ditunaikan. Udah selesai. Tapi dia memberikan bonus lagi, itulah yang disebut suami yang dermawan. Kita ngasih sama orang tua, jangan dibilang kita dermawan dong ngasih sama orang tua. Wajib kita ngasih sama orang tua. Tapi kalau kita memberikan yang lebih daripada kebutuhan orang tua, itu yang namanya dermawan. Dermawan itu adalah memberikan yang bukan kewajiban. Ya, jadi memberikan di luar dari kewajiban. Yang kedua adalah wabazlamalin, dermawan dengan harta. Kalau orang pelit, bakhil, kikir, medit, wah itu udah nggak ada nilainya. Wakitmanas sarairi fil fuadi. Yang ketiga, wakitmanas sarair, menyimpan rahasia. Fil fuadi, di dalam hati. Itu 3 sifat yang harus kita miliki. Tepat janji, dermawan, kemudian simpan rahasia. Kalau ada orang yang tidak bisa menjaga 3 ini, maka fabi'hu, dia jual. Artinya apa? Nggak ada nilainya. Naudzubillah. Kita harus tepat janji, derma harta, dan menyimpan rahasia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dalam hadis Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang beriman itu kalau bergaul dengan sesama, dia sabar dengan penderitaan apa yang mereka lakukan, dan dia berusaha lebih baik daripada orang lain dalam pergaulannya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Insya Allah ya, dengan kita menjaga adab, berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah, insya Allah kita punya sifat yang akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang insya Allah menjadikan mulia kita baik di dunia maupun nanti di hari akhirat, dan juga kita bisa mendapatkan lingkungan yang positif. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, saya mau ngundang maulid Bu. Selasa besok saya mau bikin maulid Akbar Asuryaniyah 18 November di Gedung Balai Sudirman Jakarta. Deket ya? Naik odong-odong Bu, nyampe naik odong-odong. Ya. Nyampe silahkan. Memang acaranya Selasa di jam-jam kerja ya, agak padat mungkin. Makanya kalau mau datang pagi. Silahkan hadir, nggak pakai biaya, terbuka untuk umum, khusus akhwat, ajak semua keluarga, ajak keluarga yang teman ya. Selasa 18 November di Gedung Balai Sudirman jam 6 udah kita mulai. Insya Allah tuh saya juga bawa kalender, nggak jual kalender, nggak. Saya tidak menjual kalender, tapi saya titip kalender di sini untuk ada yang mau berinfak, hadiahnya kalender gitu ya. Infak untuk pesantren Asuryaniyah. Mudah-mudahan pada sehat barokah. Hari ini kita ambil kesempatan buat sedekah ya. Sedekah di mana saja berada, apalagi pagi-pagi, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan hidup kita, dan malaikat ngedoain kita dengan ucapan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, pagi-pagi nih orang udah sedekah berinfak, maka balaslah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Insyaallah beberapa pertemuan lagi kali ya kita ya. Udah mau tawakuf ya. Insyaallah pada sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.